Ada salah satu contoh sederhana yang benar-benar terjadi dalam hidup aku, yaitu waktu aku pingin punya mobil gitu ya. Nah, saat itu ya biasanya kan kalau kita pingin sesuatu, awalnya ya egoisentris gitu kan, ingin kayak ingin bergaya atau gimana. Nah, tapi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di The Enda Sutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang pentingnya mengexpand atau mengembangkan atau memperluas niat kita dalam mencapai goals atau impian-impian kita, hajat-hajat kita. Nah, kenapa aku ingin share ini? Karena mungkin teman-teman saat men-setting sebuah goals atau impian, kadang kita tuh kayak kurang memberikan visi misi atau kurang memberikan intention, niat yang luas gitu, niat yang cukup luas. Karena dengan kita mengubah niat ini ya, insya Allah kita akan menarik semakin banyak energi positif, atau kita akan semakin membuat impian kita itu jadi dipercepat gitu, terkabulnya, tercapainya, karena kita niatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita perluas gitu. Nah, jadi seperti apa lengkapnya mengenai pembahasan memperluas niat, mengembangkan niat kita, expand your energy. Nah, untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Aku yakin teman-teman di sini yang melihat video ini mungkin sekarang lagi ada impian atau goals atau hajat yang ingin diraih, atau mungkin masalah yang ingin diselesaikan. Nah, tentu aja goals atau impian atau masalah yang ingin dipecahkan tersebut pasti ada sesuatu yang ingin kita raih gitu ya. Tapi kebanyakan orientasinya selalu aja tentang diri kita sendiri atau egoisentris ya. Kita yang penting pokoknya aku gitu. Pokoknya ini tentang aku, entah kita kayak pingin dipandang sebagai orang sukses misalnya, kita kepingin orang lain terkesan sama kita, atau kita ingin dihormati, kita ingin kayak mendapatkan sesuatu ya, tapi tujuannya kebanyakan adalah untuk aku gitu, keakuan istilahnya tuh kayak pingin menunjukkan bahwa ini loh aku gitu. Nah, sekarang di sini aku pingin kayak nge-share gitu ya, gimana kita memperbaiki itu semua, bahwa apapun hajat yang ingin kita raih, impian yang ingin kita raih, jangan hanya berkutat tentang diri kita aja, jangan egoisentris, jangan hanya tentang keegoisan diri kita gitu. Nah, makanya di sini istilahnya adalah expand your energy, expand your intention. Memperluas niat kamu, memperluas kembali apa yang ingin kamu raih gitu. Contoh sederhananya tuh kayak gini. Misalnya nih, teman-teman pingin punya pekerjaan yang bagus, atau kayak misalnya pingin jadi PNS. Nah, coba kita lihat gitu ya, kita renungkan kembali, kenapa sih kepingin banget jadi PNS? Jujur ya, kita jujur aja kepada diri kita sendiri. Mungkin kita kepinginnya bahwa ya dengan PNS aku bakal lebih secure, lebih kayak terjamin gitu, masa tua terjamin, atau aku akan dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang sukses, atau ya karena PNS itu adalah salah satu pekerjaan yang akan menarik mertua misalnya gitu ya, akan mengesankan calon mertua kita, misalnya kayak gitu. Nah, dari apa yang aku jelasin tadi, kebanyakan itu kan masalah egoisentris, keakuan, ingin diakui, ingin dipandang ya. Nah, itu salah satu contoh sederhananya gitu. Jadi selama ini kebanyakan dari kita, termasuk aku waktu dulu ya, segala sesuatu yang ingin diraih selalu bersifat egoisentris. Aku gitu, pokoknya tentang aku. Nah, sekarang aku ingin ngajak teman-teman untuk kayak mengubah gitu ya. Meskipun dengan niat seperti itu pun ya boleh-boleh aja gitu ya, suka-suka orang, suka-suka tiap individu masing-masing. Tapi
Di sini aku pengen share bahwa setelah kita mengubah niat, bukan hanya untuk keegoisan diri kita, nah insya Allah impian itu akan lebih cepat terkabul dan biasanya jauh lebih baik dari apa yang kita bayangin. Contoh memperbaiki niat atau memperluas niat ya, expand your intention. Nah caranya gini teman-teman. Oke, kita pingin punya pekerjaan yang bagus. Nah, tapi jangan hanya berhenti di diri kita aja gitu. Tapi kita kayak tanyakan ke diri kita, kalau kita punya pekerjaan bagus, nah otomatis kan gajinya bagus gitu. Dengan gaji yang bagus tersebut, kita mau ngapain gitu? Apakah kita akan lebih banyak beramal atau kita akan ngebahagiain orang tua kita ya? Ngebahagiain di sini juga spesifik gitu, pingin ngapain, apa pingin mengumrohkan mereka, pingin menghajikan mereka, atau kalian pingin buat yayasan, pingin buat rumah singgah. Jadi kayak niatnya diperluas, bukan hanya untuk diri kita sendiri, dan juga kalau bisa tuh juga detail gitu, visi misinya tuh kalian tahu pingin ngapain gitu. Nah contohnya lagi nih ya, pingin punya pekerjaan bagus, bukan hanya berkutat pada gaji, tapi juga ya dengan kalian misalnya berada di tempat yang bagus, di pekerjaan yang bagus, kalian pingin memberikan yang terbaik, pingin memberikan skill terbaik kalian, pingin memberikan kemampuan terbaik kalian supaya punya kontribusi lebih di masyarakat gitu. Jadi apapun yang kita hasilkan di pekerjaan kita bukan hanya untuk gaji aja, tapi juga untuk kemaslahatan banyak orang. Aku udah sering kali cerita ya, gimana awalnya aku bikin YouTube. Awal mula pertama kali bikin YouTube itu emang niatnya adalah untuk uang. Jadi kayak untuk egoisentris gitu. Nah, tapi setelah aku ubah niatnya gitu, aku perbaiki lagi niatnya bahwa aku bikin YouTube itu tujuannya adalah untuk membahagiakan orang lain ya. Karena gini, aku punya pengalaman bahagia. Aku harap pengalaman ini akan menginspirasi orang untuk meniru ya, atau kayak bikin mereka dapat kabar gembira gitu bahwa di hidupnya dia bisa berubah. Nah, dengan memperbaiki niat seperti itu, alhamdulillah jadilah aku seperti yang sekarang gitu. Kalau di awal-awal yang aku niatnya untuk nyari duit, itu benar-benar kayak mau monetize gitu ya, mau dapat iklan itu sulitnya minta ampun. Hampir kayak 1 tahun lebih gitu. Tapi setelah memperbaiki niat ya, benar-benar diniatin bahwa bikin video berapapun nanti yang nonton, berapapun subscribernya, ya udah maju terus karena tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan gitu, berbagi kebahagiaan. Nah, karena kita udah perbaiki niat kita ya, berarti ya energi kita tuh udah energi yang beda gitu. Dengan kita memberikan kebahagiaan kan berarti energinya energi cinta. Nah, otomatis kita akan menarik semakin banyak cinta dari luar gitu. Nah, dan Allah pasti tahu gitu ya, niat kita yang sebenarnya di dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita pasti udah tahu. Nah, dengan seperti itu ya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Karena kita akan menarik segala hal yang sama dengan diri kita. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Saat kita expand energi love ya, energi sukacita, energi bahagia, ingin membahagiakan, maka kita akan menarik hal yang sama juga. Dan itu ya bentuknya bisa banyak hal gitu. Bisa semakin banyak orang yang lihat, kemudian dari sisi gaji, dari sisi penghasilan juga bakal meningkat gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting sekarang diperbaiki niatnya dan diperluas niatnya gitu, diperluas visi misinya. Kalau teman-teman berhasil mencapai impiannya, teman-teman mau ngapain gitu dalam hidup ini. Jadi kita kayak gini ya, kita bekerja, kita berkarya itu diniatin untuk mengasihi, untuk welas asih, untuk memberikan kebahagiaan bagi makhluk ciptaannya, bagi alam semesta. Maka insya Allah Tuhan pasti akan memberikan jauh yang lebih dari apa yang kita berikan tersebut. Oh ya nih, ada salah satu contoh sederhana yang benar-benar terjadi dalam hidup aku. Yaitu waktu aku pingin punya mobil gitu ya. Nah, saat itu ya biasanya kan kalau kita pingin sesuatu,
awalnya ya egoisentris gitu kan, ingin kayak ingin bergaya atau gimana. Nah tapi setelah aku ubah niatnya gitu ya, bahwa nanti kalau aku punya mobil tujuannya adalah untuk menyupiri atau kayak melayani orang-orang di sekitar aku, misalnya kayak nganterin orang tua ya, nyupirin orang tua, nyupirin teman-teman aku, nyupirin siapapun deh yang butuh jalan-jalan aku anterin gitu. Nah jadi aku ubah niatnya gitu ya, bahwa nanti kalau punya mobil aku tujuannya adalah untuk melayani sebisa aku, semampuku. Nah alhamdulillah ya, dengan niat seperti itu Allah kirimkan mobilnya. Dan seperti yang aku niatin di awal, bahwa nanti kalau bisa nyetir, punya mobil, aku akan memberikan pelayanan bagi orang-orang di sekitar aku. Simpelnya ya kayak ngajak jalan orang tua, ngajak jalan teman-teman aku, ngajak jalan orang-orang yang lagi butuh gitu ya. Misalnya kayak bude atau keluarga aku yang minta dianterin kemana gitu, ya udah ayo aku anterin gitu. Aku yang jadi supirnya, aku yang akan menjadi pelayannya gitu. Nah dengan contoh sederhana kayak itu aja, aku udah ngalamin gitu. Dengan kita memperbaiki niat, dengan kita memberikan visi misi terbaik dalam impian kita ya, bahwa bukan hanya untuk diri kita aja, tapi juga untuk melayani makhluk ciptaannya, insya Allah apa yang menjadi hajat, goals, dan impian teman-teman akan lebih cepat terkabul, insya Allah. Oke, jadi itu ya share aku di video kali ini tentang gimana caranya expand your intention, memperluas lagi niat kita dalam mencapai impian-impian kita. Nah nanti teman-teman bisa kayak kontemplasi atau merenung atau bertafakur, kayak apa sih yang pingin aku cari, yang pingin aku capai kalau aku berhasil menggapai impian atau goals-goals yang udah aku susun. Ya teman-teman bisa tanya ke diri teman-teman, bisa sambil nulis ya, kayak bikin journaling, atau sambil ya merenung gitu ya, menghabiskan waktu dengan diri kita. Tanya lagi apa yang benar-benar teman-teman ingin capai gitu. Kalau bisa jangan hanya bersifat egoisentris, jangan hanya bersifat tentang diri kita aja, tapi juga perhatikan orang-orang di sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Kita berikan yang terbaik untuk menjadi pelayan Tuhan gitu, dengan melayani umatnya. Oke, jadi itu ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.